Aduh, tadi habis bikin yang ketiga, aku ketiduran guys. Jadi baru bisa record lagi habis cuci muka, sholat. Sorry. Oke, tadi sampai mana ya? Aku perasaan udah bikin video keempat deh. Atau tadi aku bikin videonya dalam mimpi ya? Ya, maybe, but that's okay. Apa namanya? Iya, muka-muka ngantuk ya. Gak apa-apa deh, tetap bikin video aja. Nanggung ceritanya udah di setting ya kan, udah di setting 1 2 3 4 part. Kenapa Anda ketiduran ngomong sama diri sendiri? Oke. Masih ingat ya, kita masih dalam sesi menjadi biasa, menjadi dewasa by gua, by Ari ya. Semoga teman-teman tidak bosan dengan cerita saya. Tapi ya nggak apa-apa deh, yang mau ngikutin nggak apa-apa. Semoga dapat manfaat saya. Oke. Aku mau cerita dari mana? Dari sini. Di sini aja deh. Kalau biasanya aku lulus, tapi beginilah kayaknya ya biar dikira ganti. Oke. Sekarang mau cerita tentang kelanjutannya tadi ya. Tadi saya cerita soal 2 episode sudah kita lewati ya, ketika saya pindah ke daerah hutan di Kalimantan, pedalaman Kalimantan, dan saya habis itu masuk di usia prasekolah sampai saya masuk sekolah TK. Sekarang saya mau cerita ketika saya TK. Di episode sebelumnya saya sudah sempat spoiler beberapa hal ya. Di TK saya cukup have semangat lah ya, untuk suka nyanyi, suka berhitung, suka gambar, tapi mungkin ada beberapa hal yang saya dinilai tidak normal waktu itu. Means bagi mereka ini over normal atau abnormal. Cafe, oke, nggak di endorse ya, abnormal. Cuman mereka nggak bisa nilai itu gitu loh ya, karena nggak heran juga banyak SDM penilai Indonesia, masih guru yang masih mungkin belum bisa paham tentang kondisi bahwa setiap orang tuh beda-beda loh, kayak gitu lah, kreativitinya dan lain-lain kayak gitu. But that's okay, karena mungkin karena hanya kita belum ada di lingkungan yang tepat aja sih, kayak gitu. Nah, lanjut. Ketika TK teman aku akhirnya cuma 2, sama Santi, yang satunya udah pergi ke Blitar ya. Nah, waktu itu aku punya teman satu lagi cowok, cuma nggak terlalu dekat karena dia juga ada di komplotan orang yang membuli aku. Cuma karena orang tua kita berteman, akhirnya kita sering tetap catch up bareng, terus kayak capek ngobrol bareng gitu kan waktu itu gitu. Di masa kecil kami waktu di hutan. Kayak gitu. Nah, singkat cerita, aku lolos dari TK itu ya. Waktu itu skemanya adalah aku berangkat sekolah pagi, dianterin pulang, aku ke penitipan dulu, pengasuhan dulu, nunggu orang tua aku pulang kayak gitu. Nah, habis itu singkat cerita aku bisa lulus dari TK itu, yang aku rasa cukup mewah waktu itu. Cuma memang berada di sekelilingnya itu hutan semua memang. Walaupun di tengah-tengah itu memang kita adalah pemukiman penduduk, tapi di sekelilingnya ya udah hutan semua memang. Yang namanya juga hutan Kalimantan yang teman-teman pernah lihat juga. Gitu. Nah, habis itu aku coba untuk ini sih, beranikan diri untuk explore lagi dan berekspresi lagi ya. Alhamdulillahnya waktu di TK nggak takut nggak takut berekspresi gitu ya. Gitulah. Biasanya kan ada tuh anak-anak yang dia udah selesai karena dikritik dan sebagainya, dia udah nggak mau lagi untuk berbicara lah ya, dengan hal-hal yang mengeksplor dirinya, akhirnya dia jadi trauma dan menutup diri kayak gitu loh. Nah, ini adalah hal penting yang teman-teman juga harus bisa pahami gitu loh.
nanti ketika mungkin nanti teman-teman punya anak dan lain-lain kayak gitu. Karena kita belajar tentunya dari pengalaman kita yang pernah jadi anak kecil dan orang tua kita yang pernah mengurus anak kecil juga sih harusnya kayak gitu. Oke. Dari situ singkat cerita saya masuk SD, teman-teman. Saya masuk SD, SD saya masih di sana. Ya, SD saya masih di sana. Bayangin dari umur dari umur 1,5 tahun sampai umur saya 6 tahun saya ada di hutan, ya di daerah hutan pokoknya. Jadi ya bisa dihitung sekitar 5-6 tahun lah saya di sana gitu ya teman-teman. Jadi jangan dikira masa kecil seorang Ari penuh dengan privilege ya. Saya hanyalah anak orang nggak punya yang lulusan SD juga gitu. Nah dari situ teman-teman, ketika di SD saya dapat guru yang cukup galak. Saya masih ingat namanya Pak Ismail ya. Pak Ismail kalau nonton ya tapi nggak apa-apa Pak, itu adalah bentuk karakter Bapak sebagai guru dan saya sekarang sebagai guru juga gitu ya. Kemarin waktu perkenalan aku lupa kalau aku tuh juga masih punya kontrak ngajar di beberapa tempat gitu. Jadi ya cukup banyak pekerjaan yang aku lakuin ya. Semoga nanti alur ceritanya bisa jadi inspiring gitu ya. Oke. Nah, di bawah Pak Ismail ini ada ketakutan pasti untuk berekspresi karena beliau sifatnya galak, tapi juga keberanian dan tantangan itu malah bikin aku makin semangat nih untuk ngelakuin banyak hal explore banyak hal di masa kecil aku kayak gitu lah. Biasanya sih yang paling ngedukung aku untuk ngelakuin itu adalah orang tua aku sih kayak gitu. Jadi I hope itu menjadi kisah yang bisa bermanfaat untuk aku. Nah dari situ aku jatuh cinta juga sama matematika waktu itu teman-teman. Aku jatuh cinta sama matematika dan gambar ya, dan pelajaran gambar. Dan aku cukup nggak suka sama pelajaran bahasa Indonesia waktu itu. Nah tapi nggak apa-apa sih menurut aku. Itu bagian dari kisah masa kecil aku yang aku jadikan pelajaran banget di masa yang akan datang. Kenapa? Karena dari situ paling enggak sebenarnya kita harusnya bisa memilih dan memilah. Sebenarnya nggak semua yang baik di orang lain itu baik di kita. Itu sih yang aku rasain gitu. Kenapa? Karena ketika aku di SD aku pintar matematika dulu teman. Anyways aku SD hanya setahun di pedalaman hutan. Nah ini dia, aku hanya setahun di pedalaman hutan. But anyways, kita di sini cuma cerita dulu gimana kondisinya gitu. Nah SD di bawah ketakutan guru galak plus teman-teman bullying ya. Jadi ada 2 ketakutan. Cuman yang paling support system aku adalah orang tua aku waktu itu kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang ngerasa lingkungannya kurang support dan lain-lain, coba cari dunia yang support kamu, environment yang support kamu. Kalau kamu nggak bisa keluar, coba bentuk support diri kamu sendiri dulu lewat dunia kecil yang kamu buat sendiri. Kenapa? Karena paling nggak kalau kamu nggak punya orang lain, kamu masih punya diri kamu dan nggak kehilangan diri kamu. Buset dah, dari cerita gue masih SD tadi udah bisa ngasih pesan gitu banyak. Oke, tapi itu teman-teman yang aku rasain dulu waktu SD ya. Aku SD di pedalaman hutan masih kelas 1, lanjutan dari TK tadi, di hadapan dengan guru yang cukup galak. Tapi aku dibantu dengan environment orang tua yang support banget. Walaupun lingkungan aku tetap ada yang bullying dan sebagainya, tapi aku tetap ngerasa punya support system dan ngerasa bisa ngadepin ini dengan diri aku. Kayak gitu sih. Oke, mungkin itu saja dulu cerita yang aku bisa bagikan, share di Menjadi Biasa dan Menjadi Dewasa episode ketiga ini ya. Karena kita akan panjang sekali episodenya, karena memang bicarakan kehidupan saya dari lahir sampai sekarang yang saya ingat ya. Dengan harapan saya juga bisa tetap mendokumentasikan kisah perjalanan hidup saya yang mungkin bisa bermanfaat sedikit buat teman-teman untuk ngambil keputusan dalam hidup juga, yang mungkin jangan sampai kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah saya ambil dalam hidup itu terulang nantinya. Walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi paling tidak saya akan berbagi walaupun hanya 1 ayat.
Oke, see you next time. Bye bye.